Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama Pak D yang barusan ngepulang dari Pulau Jawa. Gimana kabarnya di sana? Pulau Omikron. Ya, itulah situasi yang sekarang ini masih perlu diwaspadai, terutama pribadi kita masing-masing agar selalu protokol kesehatan. Nah, sekarang ini bahas di Sabua di kebun, dan bersama Pak D saya ini akan membahas tentang Babi ngepet. babi ngepet, temanku. Nah, ini ajian babi ngepet itu memang sejak zaman naik moyang kita tuh ada. Memang di sana itu santer itu Pak. Saya dari Jawa itu. Orang membahas masalah babi ngepet. Jadi penasaran saya, Mbak. Apa itu babi ngepet itu, Mbak? Nah, memang ya itu katakan tadi. Jadi ilmu ajian babi ngepet itu memang babi ngepet itu memang sudah sejak dulu itu ada. Dan itu banyak orang yang mengamalkan itu. Itu ilmuwan itu ilmu itu memang orang-orang yang suka kayak instan, kayak cepat, supaya Pesugihan. cepat kaya. Namun memang di media-media televisi itu sering terjadi penangkapan siluman babi ngepet. Ya. Babi ngepet itu memang pada dasarnya itu ada, ya. Ada ilmu babi ngepet itu. Ilmu babi ngepet itu memang untuk mencari kekayaan secara instan. Itu memang ada ritualnya. Ada ritualnya. Yaitu mungkin memang puasa mutih. Kemudian mandi kembang telon. Mandikan telon. Kemudian juga melakukan ritual dan doa-doa, bukan doa istilahnya itu, mantra ya. Kalau doa itu ditujukan kepada Tuhan, tapi ini mantra-mantra. Nah, itu orang itu memang bersentuhan dengan jin. Seperti Mbah katakan yang lalu itu kepada teman-temanku, nggak usah bersentuhan dengan jin karena itu sangat bahaya, ya. Bahaya buat kita, diri kita sendiri, bahaya buat keluarga. Tapi yang paling berat itu nanti pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kembali ke babi ngepet tadi. Memang pada dasarnya semua mungkin sudah tahu ceritanya bagaimana ritualnya. Yaitu menggunakan lilin, ditungguin orang, jadi harus 2 orang dijaga. Jadi nanti kalau umpamanya saya katakanlah begitu punya ajian babi ngepet, saya pakai jubah atau pakai pakaian yang tertutup lah, yang besar, jubah begitu. Kemudian kita sudah membaca mantranya, kemudian kita menggunakan, terus yang bersangkutan itu menggunakan pakaian serbet jubah itu yang bersangkutan itu nanti akan menjelma seperti babi. Wujudnya babi. Memang wujudnya babi. Jadi wujudnya babi. Kemudian sang istri atau yang disuruh untuk menjaga lilin tadi memang tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal, kalau terjadi apa-apa, sudah ada kode lilin tadi, lupa nggak kasih mati, nanti yang bersangkutan yang akan kena musibah, mungkin ditangkap orang, bisa saja dihakimi orang, bisa saja dibunuh. Nah, itu risikonya sangat besar, ya, temanku. Jadi memang setelah jelmaan babi tadi biasanya mendatangi ke orang-orang kaya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana seekor babi bisa mengambil uang? Oh, yang sasarannya uang itu. Sasarannya uang, ya pokoknya yang beragam, bisa emas, bisa apa saja. Ya. Tapi bagaimana caranya? Coba. Nah itu. Nggak punya tangan karena seekor babi. Jadi begini, teknik kerjanya babi tadi setelah siluman babi tadi itu cuma menggosok-gosokkan
badannya di dinding. Makanya babi itu setelah jadi siluman babi itu masih memakai pakaian. Nah, pakaian itu katakan jubah tadi, setelah dipakai itu kan ada kantong-kantongnya. Nah, itu tempatnya menyimpan hasil curian tadi. Bisa uang, bisa emas atau apa, bisa masukkan di sini. Jadi kalau tidak ketemu masa ya selamat. Ya. Namun di sini tentang babi ngepet ini ya, atau apa saja, mau babi ngepet, apalagi piara tuyul, apalagi untuk pesugihan-pesugihan itu. Dalam sejarah ya, dalam sejarah orang punya pesugihan, itu belum ada yang sugihnya kekayaannya itu abadi. Belum pernah melihat dari mulai punya ajian tersebut sampai di akhir hayatnya tetap sugih terus kaya terus itu tidak, belum pernah lihat. Namun selalu di pertengahan jalan hancur. Nah, hancur mungkin musibah keluarganya, musibah terhadap dirinya sendiri. Pokoknya musibah itu musibah yang sudah semacam hukuman tapi di dunia. Ya. Nah, jadi tidak gampang bersekutu dengan jin untuk mencari kekayaan instan tanpa ada usaha, itu sangat berbahaya. Jadi cuma kesenangannya cuma sesaat. Bisa ditunjukkan Mbah itu nggak yakin, nggak percaya, ya nggak percaya. Yang punya betul-betul punya pesugihan-pesugihan kayak begitu, atau orang yang mengajarkan apa itu ilmu pesugihan tadi. Kita bukan menghina, enggak teman ya, enggak menghina, enggak, cuman bukti nyatanya mana? Semua nonsen. Yang ada cuma kerusakan rumah tangga, kehancuran, musibah yang terjadi. Jadi kalau memang betul mengamalkan itu, memang benar dia dapatkan uang, tapi kesenangan cepat saat itu juga. Habis itu, selain apa hasil nyurinya tadi menggunakan ajian tadi, dinikmati, habis itu habis lagi. Perjanjian lagi dengan jin, kita harus kasih makan jin. Sekarang siapa yang bisa miara jin sampai jin itu umurnya ribuan tahun, sedangkan kita umurnya berapa? Ya. Ya. Jin akan untuk terus, sehingga yang jadikan tumbal terus itu kasihan nak turun kita nanti akan terganggu terus. Untuk itu Mbah katakan, menegaskan, dan Mbah tetap melarang ya, untuk melakukan ajian-ajian seperti itu untuk mendapatkan kekayaan instan. Nggak bisa. Kalau mau suka kaya, nikah, ya, bekerja, usaha dengan jalan yang halal tentunya. Ya. Tapi perlu diingat, orang itu banyak sudah lupa ya. Kaya miskin itu sudah bawaan. Bawaan itu bagaimana? Seperti pembawaan itu begitu. Kalau niatnya kaya. Kalau sudah Tuhan dikehendaki dia kaya, walaupun tidak sekolah, tidak apa ya, kaya saja. Nah, iya, ada. Kan banyak toh? Banyak. SD dan lulus kaya. Itulah, makanya itu untuk apa kita ngejar tuh kayak begitu ya. Kita ini sudah dituliskan oleh Tuhan, nanti akan begini sudah tertulis ya. Sudah tertulis. Jadi kita tuh jangan terobsesi mempunyai pemikiran paksa untuk harus kaya. Kaya itu coba banyak orang kaya itu juga susah juga. Susahnya di mana?
Mikirkan karyawan, mikirkan pengeluaran, bayar ini, bayar itu, macam-macam pokoknya Banyak biaya. banyak biaya dikeluarkan. Enakan seperti seperti kita ini aja di bagi di hutan ya. Dan begini temanku, ya, orang itu kalau tidak punya utang, tidak punya masalah, itu hidup tuh hampa. Hampa, Justru apa ya? hampa. Tidak punya utang, tidak punya masalah, pokoknya semua sudah tersedia. Hidup tuh hampa. Jadi lama-lama jadi paranoid. Jadi orang itu jadi paranoid. Tapi yang enak itu orang itu yang punya dapat masalah, ada hutang, ya yang tidak kebangetan hutangnya tapi ya, ada hutang. Itu malah menimbulkan motivasi kita untuk mati, Berusaha terus. Nah, Nah, jadi pengusaha. Ya. masa jadi pengusaha. Nah, itu teman. Nah, berusaha terus. Jadi temanku tentang ilmu babi ngepet, kembali ilmu babi ngepet tadi ya, apapun ajian apapun itu untuk mendapatkan kekayaan secara instan, secara dadakan, itu jangan dilakukan ya. Agar hidup ini bermakna ya. Bermakna, hidup ini disenangi semua orang ya. Dan kita ini jangan punya prasangka buruk pada semua, terutama orang-orang kaya. Ya. Ya. Setelah ada orang kaya dilihat, oh pakai piar tuyul dia, oh pakai babi ngepet ya. Jangan punya prasangka kayak begitu, tidak bisa. Itu tandanya orang itu iri Penyakit hati. lagi. Itu penyakit lagi. Jadi hidup itu jalan hidup dengan biasa-biasa saja ya. Banyak mengagungkan Tuhan, banyak yaitu mensifat-simpati Tuhan dengan alam semesta ini. Itu lebih menenangkan hati daripada kita selalu ngiri orang kaya jadi orang miskin. Rasulullah itu apa ya, menyesal hidup ya, menyesali hidup karena miskin. Itu tidak boleh terjadi. Jadi sebenarnya itu seperti Pak dikatakan dulu, itu bahagia letaknya itu di hati, bukan di uang, bukan di harta benda, bukan di mobil, Bukan di orang lain. bukan di orang lain. Bahagia letaknya di hati. Jadi teman-temanku, seperti fenomena tentang pesugihan-pesugihan membuat kaya secara instan, itu hilangkan dari otak kita. Kalau kepingin kaya, ya usaha, ikhtiar, bekerja. Ya. Kalau itu Tuhan belum kendai kaya, kita syukuri saja. Yang penting saya tidak kaya, tapi kan saya sehat. Nah, itu nomor satu. Itu nomor satu. Jangan sampai menjadi putus asa hidup itu. Oke temanku, mudah-mudahan percakapan di siang hari ini bermanfaat tentang ilmu pesugihan-pesugihan apapun, termasuk apa yang kita bahas tadi, babi ngepet tadi. Karena kenapa namanya babi ngepet juga nggak ngerti. Babinya ngepet-ngepet mungkin. Ya. Sudah, nggak usah ngejar-ngejar kayak begitu. Dan memang teman-teman di WA juga tanya tentang pesugihan-pesugihan itu, selalu menanyakan begitu. Tapi selalu Mbah katakan tidak usah, karena sugih kaya itu bukan ukuran untuk kebahagiaan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-temanku yang sementara ngepulang juga. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.